Perkenalkan, nama saya Rinaldi Mersiano Liando, kelas B1 ekstensi semester 5, tugas UAS perawatan paliatif menjelang ajal. Pasien adalah kondisi terminal sangat individual tergantung kondisi fisik, psikologis, sosial yang dialami, sehingga dapat menentukan pada tiap individu juga berbeda. Penyakit dengan kategori terminal: penyakit kronis seperti TBC, pneumonia, edema pulmonal, sirosis, hepatitis, penyakit ginjal kronis, gagal jantung, dan hipertensi. Kondisi keganasan seperti cedera otak, cacar paru, pankreas, liver, leukemia. Kemudian keracunan seperti keracunan obat, makanan, dan zat kimia. Terakhir, kecelakaan atau trauma seperti trauma kapitis, trauma organ vital, paru-paru atau jantung, ginjal, dan lain-lain. Fase terminal, fase prediagnostik, terjadi ketika diketahui ada gejala atau faktor risiko penyakit. Fase akut, terpusat pada kondisi krisis, pasien dihadapkan pada serangkaian keputusan termasuk kondisi medis, interpersonal, maupun psikologis. Fase kronis, pasien bertempur dengan penyakit dan pengobatannya. Fase terminal, dalam kondisi ini kematian bukan lagi hanya kemungkinan, tetapi pasti terjadi. Palliative care. Palliative care, perawatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga dengan membantu mengatasi berbagai masalah, penderitaan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual pada pasien yang tidak lagi responsif terhadap tindakan kuratif. Perawatan paliatif biasanya ditujukan pada pasien yang memiliki penyakit kronis dengan stadium lanjut, misalnya seperti HIV/AIDS, penyakit jantung kardiovaskuler, dan lain-lain. Peningkatan hidup yang dilakukan dengan cara pendekatan dari sisi psikologis, psikososial, mental, bahagia, nyaman ketika menjalani pengobatan, mengurangi penderitaan pasien, memperpanjang umurnya, juga memberikan support kepada keluarganya meski pada akhirnya pasien meninggal. Yang terpenting sebelum meninggal, dia sudah siap-siap secara psikologis dan spiritual, tidak stres menghadapi penyakit yang diderita. Prinsip perawatan paliatif: pertama, menghargai setiap kehidupan. Yang kedua, menganggap kematian sebagai proses yang normal. Yang ketiga, tidak mempercepat atau menunda kematian. Yang keempat, menghargai keinginan pasien dalam mengambil keputusan. Yang kelima, menghilangkan nyeri dan keluhan lain yang mengganggu. Yang keenam, menghindari tindakan medis yang sia-sia. Yang ketujuh, memberikan dukungan yang diperlukan agar pasien tetap aktif sesuai dengan kondisinya sampai akhir hayat. Kesembilan, memberikan dukungan kepada keluarga dalam masa duka cita. Perawatan pasien menjelang ajal, ruang lingkup pelayanan membantu memenuhi kebutuhan fisiologis, kebersihan diri, pasien yang tidak mengontrol rasa sakit, membebaskan jalan nafas, bergerak, nutrisi, eliminasi, dan perubahan sensori. Kedua, bantuan emosional, psikososial, menolak, marah, menawar, kemurungan, penerimaan. Ketiga, bantuan memenuhi kebutuhan spiritual, menanyakan kepada pasien tentang harapan-harapan hidupnya dan rencana-rencana pasien selanjutnya menjelang kematian. Menanyakan kepada pasien untuk bila ingin mendatang muka agama dalam hal untuk memenuhi kebutuhan spiritual sesuai dengan keyakinannya. Membantu dan mendorong pasien untuk melaksanakan kebutuhan spiritual sebatas kemampuannya. Keyakinan spiritual mencakup praktek ibadah sesuai dengan keyakinannya. Spiritual harus diberi dukungan. Kematian atau ajal adalah kejadian natural dan merupakan fenomena yang setiap manusia akan hadapi. Kematian adalah suatu kejadian khusus dan membutuhkan pendekatan khusus dalam intervensinya. Macam-macam tingkat kesadaran, closet awareness atau tidak mengerti, mutual presence, kesadaran pengertian yang ditutupi, open awareness, sadar akan keadaan dan terbuka pada situasi ini. Ada 4 tipe dari perjalanan proses kematian, yaitu kematian yang pasti,
berhenti dengan waktu yang diketahui, yaitu adanya perubahan yang cepat dari fase akut. Kedua, kematian yang pasti dengan waktu yang tidak bisa diketahui biasanya terjadi pada kondisi penyakit yang kronik. Ketiga, kematian yang belum pasti kemungkinan sembuh belum pasti biasanya terjadi pada pasien dengan operasi radikal. Yang keempat, kemungkinan mati dan sembuh yang belum tentu terjadi pada pasien dengan sakit kronis dan telah berjalan. Tanda-tanda klinis kematian: pupil mata melebar, tidak mampu untuk bergerak, kehilangan refleks, nadi cepat dan kecil, pernafasan sinus dan menekur, tekanan darah sangat rendah, mata dapat tertutup atau sedikit terbuka. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat datang di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kampus asri dan elegan yang berdiri sejak tanggal 20 Januari tahun 2009, saat ini memiliki 2 program studi. Program studi ilmu keperawatan dengan gelar sarjana keperawatan dan program studi profesi nurse dengan gelar nurse. Menjadi nurse profesional adalah impian dan harapan banyak orang. Dengan visi menjadi program studi nurse yang menghasilkan nurse yang unggul, kompeten, dan profesional serta berdaya saing dalam bidang keperawatan gawat darurat pada tahun 2022. Kami memberi diri untuk mendidik perawat-perawat pemula dengan bekal ilmu, keterampilan, dan sikap profesional keperawatan tanpa memandang bulu. Kami telah mengasah diri kami dengan pendidik berkelanjutan bahkan kompeten di bidang masing-masing. Bagi putra-putri bangsa yang rindu untuk mengabdi dirinya melayani negeri, melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan dalam bidang kesehatan khususnya keperawatan, jangan ragu-ragu, tetapkan pilihan Anda dengan semangat. Baku-baku bantu, baku backing pandai. Kami siap mencetak Anda menjadi nurse profesional. Kiranya program studi nurse dapat mencetak perawat yang profesional dan berkompeten di bidangnya